Dalil ke-11. Di dalam kitab hadis Kunuzul Haqa'iq fi Hadisi Khairil Khala'iq halaman 7, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa salim innaka Hamidum Majid. Abu Bakrin afdalu hadhil ummati illa an yakuna nabiyyun. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang terbaik dari umat ini kecuali kalau ada nabi. Kunuzul Haqa'iq ila hadithi khairil khala'iq harful hamzah nomor 64 hadis riwayat Ad-Dailami dalam Musnadul Firdausnya, Abdul Rauf Al-Munawi Syirkatul Ma'arif Bandung halaman 7. Di dalam kitab hadis Musnad Ahmad Baihaqi dan Mishkat halaman 461, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa salim innaka Hamidum Majid. Takunun nubuwwata fikum ma sya'allahu an takuna, thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwwah ma sya'allahu an takuna, thumma takunu mulkan adon fatakuna ma sya'allahu an takuna, thumma takuna khilafatan ala minhajin nubuwwah, thumma sakata. Akan berdiri silsilah nubuwah di tengah-tengah kamu sampai waktu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan berdiri khilafah menurut silsilah nubuwah sampai waktu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan berdiri kerajaan yang lalim sampai waktu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan berdiri khilafah menurut silsilah nubuwah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam diam. Hadis riwayat Abu Dawud dan Baihaqi, lihat juga Kanzul Umal Alauddin Al-Hindi, Mu'assatur Risalah, Beirut 1989, jilid 6, halaman 121, hadis nomor 15114. Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad Al-Quyfin, Hadisu An-Nu'man bin Bashira, nomor 18406, Mishkat Al-Masobih, Kitabur Liqa, Babul Inzar wa Tahdir, Al-Faslu Salis, nomor 5378. Menurut hadis tersebut, akan terjadi beberapa zaman. Pertama ialah zaman Rasulullah SAW. Kedua, zaman khalifah-khalifah beliau SAW. Ketiga, zaman raja-raja atau kerajaan dalam umat Islam. Keempat, zaman sekarang yaitu zaman kenabian Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam dan para khalifah setelah beliau alaihissalam wafat. Masalah, orang-orang berkeyakinan bahwa tidak ada lagi nabi sesudah Rasulullah SAW. Mereka mendasarkan keyakinannya itu kepada Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan khataman nabiyyin. Khataman nabiyyin, jika kata khotam diidofatkan atau dirangkai dengan kata benda dalam bentuk jamak, maka kata khotam artinya yang afdol, paling sempurna, yang paling baik. Maka kata khotaman nabiyyin artinya adalah nabi yang paling afdol, paling sempurna, dan paling baik dari sekalian nabi. Khotam artinya stempel atau cap. Kalimat ma yukhtamu bihi artinya yang distempel Nabi Muhammad SAW adalah stempel bagi semua nabi. Dengan stempel atau pengesahan dari Nabi Muhammad SAW, maka kita mengetahui kebenaran semua nabi. Khotam artinya cincin. Sebagaimana cincin itu dipakai untuk perhiasan, begitu pula Nabi Muhammad SAW merupakan perhiasan bagi semua nabi. Tentang arti khotam ini, baiklah saya jelaskan lagi dengan mengutip beberapa hadis sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda di dalam kitab hadis Musnad Ahmad dan Kanzul Umal, jilid 2 halaman 112. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa salim innaka Hamidum Majid.
Inni maktubun indallahi khatamun nabiyyina wa inna adama lamunjadilun bainal ma'i wattini. Sesungguhnya aku sudah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai khataman nabiyyin sejak Adam masih berupa campuran antara air dan tanah. Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad Asy-Syamiyyin, Hadisu Irbad bin Syariyahra nomor 17151, Kanzul Umal fi Sunanil Aqwal wal Af'al, Harful Fa fi Fadhailis Sahabah fi Fadhaili Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu nomor 37339. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Tama'inna ya ammu fa innaka khatamul muhajirina fil hijrati kama ana khatamun nabiyyina fin nubuwah. Tenteramlah engkau wahai paman, karena sesungguhnya engkau adalah khatamul muhajirin dalam hijrah, sebagaimana aku adalah khatamun nabiyyin dalam nubuwah. Abul Qasim Ibnu As-Sakir Ad-Dimash Madinati Dimash dalam Kanzul Umal, Alauddin Al-Hindi Muasatur Risalah Beirut 1989, jilid 13 halaman 519, hadis nomor 37339. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam kitab tafsir Safi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Ana khatamul anbiya'i wa anta ya Aliyu khatamul awliya. Aku adalah khatamul anbiya dan engkau wahai Ali adalah khatamul awliya. Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi, Tarikhul Baghdad, jilid 12, Beirut, Darul Ghorb Al-Islami 2001 Masehi atau 1422 Hijriah, halaman 79. Menurut ketiga hadis tersebut jelas bahwa perkataan khotam tidak dapat diartikan penutup. Sebagai contoh, jika Hadrat Ali radhiyallahu anhu dikatakan sebagai penutup para wali, maka tentu sesudah Hadrat Ali radhiyallahu anhu tidak boleh ada lagi seorang pun wali. Padahal pada kenyataannya banyak lagi wali-wali yang datang sesudah beliau radhiyallahu anhu. Masalah, banyak orang yang berkeyakinan bahwa tidak ada lagi nabi sesudah Rasulullah SAW itu karena berpegang kepada hadis Bukhari yang berbunyi, La nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudahku. Sahihul Bukhari, kitab Fadhailus Sahabah, Manaqibu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu nomor 3503. Perkataan hadis tersebut, Hadrat Mahyuddin Ibnu Arabi dalam kitab Futuhatul Makkiyah menjelaskan, ada makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam, innar risalata wan nubuwata tintafaqat fala rasula ba'di wala nabiyya ay la nabiyya yakunu ala syar'in yukhalifu syar'i. Inilah arti yang dimaksud dari sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tersebut, yakni sesungguhnya risalah dan nubuwah sudah terputus, maka tidak ada rasul dan nabi yang datang sesudah aku, yakni tidak akan ada nabi sesudahku yang bertentangan dengan syariatku. Apabila ia datang, ia akan ada di bawah syariatku. Muhyiddin Ibnu Arabi Al-Futuhatul Makkiyah, jilid 3, Kairo, Maktabatul Qahirah 1994 Masehi atau 1414 Hijriah, halaman 3. Hal ini persis senada dengan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Idza halaka Kisra fala Kisra ba'dahu wa idza halaka Qaisaru fala Qaisara ba'dahu. Apabila binasa Kisra atau Raja Farsi, maka tidak akan ada lagi Kisra sesudahnya, dan apabila binasa Kaisar atau Raja Roma, maka tidak akan ada lagi Kaisar sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Muasatur Risalah, Beirut 1989, jilid 11, halaman 368, hadis nomor 31.755. Maksud hadis ini ialah
Tidak akan ada lagi Kisra dan Kaisar yang seperti atau sesempurna Kisra dan Kaisar zaman Rasulullah SAW. Seperti itu juga kita berkata, nabi-nabi akan datang lagi, tetapi tidak seperti dan sesempurna Nabi Muhammad SAW yang membawa agama atau syariat baru. Kami beriman bahwa Nabi Muhammad SAW adalah khataman nabiyyin, dalam arti beliau adalah nabi yang paling mulia atau afdol. Berhubungan dengan hal itu, Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayat bersabda, "Aku adalah nabi yang terakhir." Bersamaan dengan itu, beliau juga bersabda, "Masjidku adalah masjid yang terakhir." Yakni masjid beliau SAW adalah masjid yang paling mulia di antara masjid-masjid yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana sesudah masjid beliau SAW di Madinah, masih boleh ada masjid-masjid lain di dunia. Maka seperti itu pula, sesudah kenabian beliau SAW pun, nabi lain masih bisa datang ke dunia, yang fungsinya hanya sebagai nabi pengikut dan pembaharu agama Islam, bukan nabi yang membawa syariat baru atau ajaran baru. Hadis tersebut lengkapnya adalah sebagai berikut. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa salim innaka Hamidum Majid. Inni akhirul anbiya'i wa inna masajidi akhirul masajid. Aku adalah nabi yang terakhir dan masjidku adalah masjid yang terakhir. Sahih Muslim, Kitab Al-Hajj, Bab Fadli As-Sholah, Masjidi Makkata wal Madinah, nomor 1394. Jelaslah, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW tersebut di atas, terbukti bahwa pintu wahyu dan kenabian masih tetap terbuka. Tegasnya, Allah Ta'ala masih akan terus menurunkan wahyu-wahyunya dan senantiasa akan mengutus nabi-nabinya.